Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Nurul Laili Kartika, SIMBA. Saya adalah dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen strategi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS yang digunakan dalam mata kuliah manajemen strategi. Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar dan manajemen strategi perusahaan. Di dalamnya dibahas mengenai proses manajemen strategi, menganalisa dan mendiagnosa lingkungan internal dan eksternal perusahaan, menentukan pilihan strategi dengan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi yang dilaksanakan. Selanjutnya, capaian mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami proses perancangan rencana strategi perusahaan, proses implementasi, serta review strategi yang diperlukan. Menjelaskan dengan baik konsep dan proses manajemen strategi, mampu mengaplikasikan konsep dan proses dari manajemen strategi tersebut. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah manajemen strategik ini adalah buku dari Fred David dengan berjudul Strategic Management Concept and Cases, edisi 16 tahun 2017, buku Michael Heath yang berjudul Strategic Management Competitiveness dan Globalization tahun 2016, dan referensi tambahan yaitu buku dari Badri Munir Sukoco yang berjudul Teori Strategi, Evolusi, dan Evaluasi tahun 2015. Serta buku dari Robert Kaplan dan Norton yang berjudul Strategi Map, Converting Intangible Asset into Tangible Outcome tahun 2004. Selama pandemi, pelaksanaan mata kuliah ini dilakukan secara daring atau online melalui Aula Hebat UNER dan Zoom Meeting. Teknis perkuliahan mata kuliah ini yaitu setiap pertemuan mahasiswa membuat analisa studi kasus yang akan didiskusikan di kelas yang berisi review materi, brief review tentang perusahaan yang telah dipilih, pembahasan studi kasus yang telah dikaitkan dengan materi pada minggu tersebut. Mahasiswa diberikan kuis melalui platform Aula Hebat UNER atau platform lain seperti Kahoot untuk menguji pemahaman mahasiswa berkaitan dengan materi. Inovasi yang dilakukan dalam mata kuliah manajemen strategik ini adalah pembahasan studi kasus dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian pemberian kuis dengan platform Kahoot yang diharapkan dapat memberikan pemahaman materi dengan menarik kepada mahasiswa. Dalam penyelenggaraannya, mata kuliah ini memiliki total 14 kali pertemuan pembahasan materi. Dengan rincian, pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh adalah pembahasan materi, kemudian dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Selain itu, dilanjutkan pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-14 pembahasan materi dan ditutup dengan ujian akhir semester. Penyelenggaraan UTS dan UAS dilakukan secara daring melalui platform Aula Hebat UNER, di mana soal ujian berupa studi kasus perusahaan. Komposisi penilaian dalam mata kuliah ini adalah nilai untuk ujian tengah semester 30%, nilai untuk ujian akhir semester 30%, nilai untuk tugas 20%, nilai untuk kuis 10%, dan nilai keaktifan kelas 10%. Topik yang akan saya bahas dalam video pembelajaran di minggu ke-13 ini adalah review penyusunan manajemen strategi dalam perusahaan dan pembahasan studi kasus, yang mana sistematika pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah diawali dengan dosen memberikan review singkat berkaitan dengan materi, kemudian mahasiswa mempresentasikan studi kasus, dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, dan terakhir ditutup dengan pemberian kuis singkat melalui platform Kahoot. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah baik. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah studi kasus. Jadi kita nanti hari ini akan membahas berkaitan dengan review materi
gitu, review materi, penyusunan strategi manajemen itu seperti apa, gitu kan. Kemudian kita akan juga bahas berkaitan dengan presentasi kelompok, gitu, presentasi kelompok. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan kasus. Jadi untuk kasus kita pada hari ini sudah kita tentukan, hari ini adalah kimia farma, ya. Untuk sub capaian mata kuliah, jadi memang sebenarnya dari awal pernah juga dibahas berkaitan dengan sebenarnya manajemen strategik itu gunanya untuk apa sih gitu kan. Jadi pada akhirnya adalah mata kuliah ini capaiannya adalah mahasiswa ya mampu menganalisa kasus manajemen strategi perusahaan di Indonesia. Jadi di sini nanti memang kita akan lebih mengedepankan untuk bagaimana sebenarnya kasus manajemen strategi yang ada di Indonesia dengan contoh dari kimia farma gitu ya. Jadi itu untuk materi kita pada minggu ini. Masih ingat di gambar ini tidak? Jadi gambar ini yang dijelaskan juga. Jadi sebenarnya whole gambar ini adalah berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah penyusunannya. Secara keseluruhan gitu kan nanti kalau kita bahas, jadi kalau kita masuk ke dalam case kasus di perusahaan gitu ya, berarti kita apa dulu yang harus kita lakukan. Jadi langkah-langkahnya seperti apa. Nah, di bagian ini maka ini secara keseluruhan sudah tercangkup bahwa ini yang harus dilakukan gitu. Apa aja ya kita akan melakukan di sini menganalisis internal ya, kita akan melakukan internal analisis, kemudian kita melakukan external analysis, kemudian kita juga akan melakukan di situ tipe-tipe gitu ya kan, kita akan melihat apa sih tipe-tipe strategi, kemudian kita melihat visi dan misi perusahaan, menganalisis visi misi, setelah itu kita bagaimana sebenarnya kita setelah tahu, oh apa ya sebenarnya strategi yang paling pas. Jadi karena setiap perusahaan itu berbeda-beda, maka perusahaan itu memiliki strategi yang beda juga gitu. Terus next-nya adalah bagaimana mengimplementasi dan mengeksekusinya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan yang namanya adalah evaluasi dan monitoring. Ya. Jadi itu secara keseluruhan. Jadi nanti pada akhirnya Mas Mbaknya sekalian kan di case di tiap kelompok kan pasti akan berbeda-beda gitu kan. Kalian sudah mengerjakan bahwa perusahaan-perusahaannya itu berbeda-beda. Maka di situ langkah-langkahnya ini yang harus dilakukan gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah kita balik lagi gitu ya. Jadi langkah-langkahnya apa? Ada 3 langkah, masih ingat formulating, implementing, evaluation gitu ya. Kita balik lagi bahwa semuanya ini 3 tahapan ini gitu, ini adalah berkaitan dengan bagaimana mencapai tujuan perusahaan. Nah, saya review lagi. Kita ngomong tentang visi dan misi. Masih ingat nggak kalau dulu ngomong visi dan misi? Berarti nanti pasti kan kita lihat nih nanti, oh kimia farma ini dia visinya seperti apa, misinya seperti apa, gitu ya. Jadi penyusunan visi misi dan tujuan strategik itu sudahkah bagus, sudahkah selaras, apakah sudah betul atau apakah mungkin harus diedit atau seperti apa, atau harus ada direvisi seperti itu. Jadi visi misi analisis visi misi itu adalah salah satu atau langkah awal yang harus dilakukan perusahaan ketika akan melakukan penyusunan strategi perusahaan. Karena apa? Di situ ada goal gitu kan. Kita kalau mau melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya. Nah, itu juga. Ya, apakah dia SDM-nya, apakah dia finance-nya, apakah dia operation-nya gitu kan. Kemudian bagaimana sebenarnya mana dia kapabilitas perusahaannya. Jadi mana kita akan melihat sampai sejauh mana faktor-faktor kekuatannya. Kemudian apa sih yang harus di-improve gitu. Kita bicara tentang kalau SWOT kita bicara tentang kelemahannya ya. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya faktor-faktor yang memang bisa di-improve ya. Atau faktor-faktor yang masih menjadi penghalang dari perusahaan itu apa. Maka kita sebutkan dengan namanya internal factor evaluation. Kemudian sudah dipelajari juga, masih ingat tidak ada beberapa tipe strateginya ya. Jadi ada IE matrix, ada SWOT metric yang memang sudah,
Nah, tipe-tipe strategi ini ada banyak sekali, termasuk juga ada competitive dynamic, competitive profile matrix. Jadi beberapa strategi yang memang sudah Anda pelajari seperti itu, ini bisa menjadi pilihan mana yang memang paling sesuai digunakan. Boleh digunakan semuanya? Apakah boleh digunakan? Boleh. Ataukah hanya satu dua pilihannya juga tidak apa-apa. Karena memang masing-masing ini nanti dari perusahaan mana sih sebenarnya kebutuhannya dia. Ya, apakah dia akan cenderung untuk kompetitif gitu ya? Dia mau cenderung untuk melihat bagaimana sih strategi kompetisinya, bisa pakai competitive dynamic, menggunakan teori itu, kemudian bisa pakai CPM matrix, competitive performance matrix, atau mungkin hanya melihat lingkungan, baik internal atau eksternal, bisa menggunakan IE matrix, gitu ya. Nah, next-nya setelah Anda tahu dan Anda membuat, jadi kan Anda sudah buat tuh IV matrix, space matrix gitu ya, kemudian SWOT matrix. Ya, pada akhirnya memang sebenarnya kita melakukan seleksi yang saya bilang tadi. Jadi dari secara keseluruhan Anda sudah bikin EV matrix, competitive profile matrix, internal factor evaluation matrix. Nah, itu tuh kita sebutnya dengan input stage. Jadi istilahnya seperti kalau kita mau meng-create sesuatu kan, kalau menganalisis manajemen strategik, kalau kita create gitu kan, maka kita tuh butuh ingredients-nya kan, bahan-bahannya apa. Nah, input stage-nya itu kita bisa dapatkan dari data-data yang sudah dibuat di EV, IV, dan juga CPM gitu. Kemudian ada matching stage juga. Jadi di sini ada beberapa lagi. Kita dari data-data yang ada ini kita mau yang mana nih? Kita mau pakai yang SWOT matrix, BCG matrix gitu ya, atau IE matrix, atau mungkin ada juga grand strategy matrix. Jadi matching stage gitu. Jadi di sini sebenarnya data-data dari input stage itu kita bisa lanjutkan gitu ya, atau kita bisa recreate lagi dari stage yang ini gitu ya. Namanya adalah ini namanya matching stage. Kemudian nextnya yang terakhir adalah ada decision stage ya. Jadi kita menggunakan salah satunya adalah QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Ya baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lili dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yaitu membahas tentang PT Kimia Farma Tbk. Kemudian ada analisis visinya, yaitu visi PT Kimia Farma Tbk ini tepat dan sesuai karena dalam visi perusahaan tersebut menjadi healthcare company yang di mana PT Kimia Farma ini telah merintis infrastruktur bisnisnya memasuki usaha jaringan penyedia layanan kesehatan yang terpadu serta terintegrasi dengan membangun sistem informasi yang mendukung. Jadi klinik kesehatan tersebut ini memiliki konsep one-stop healthcare service yang dimana menyediakan layanan klinik dokter yang didukung dengan layanan pemeriksaan kesehatan atau laboratorium, layanan farmasi atau apotek, dan juga layanan pendukung lainnya. Next. Ya, ini. Selanjutnya ada matriks IFE analisis. Yang pertama itu ada strik dari Kimia Farma sendiri, yaitu yang pertama ada Kimia Farma memanfaatkan big data analisis untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan bobot sebesar 0,07, rating 4, dan total skornya 0,28. Yang kedua ada memiliki jaringan fasilitas kesehatan seperti klinik, pabrik, yang tersebar di seluruh Indonesia dengan bobot 0,07, rating 4, dan total skor 0,28. Yang ketiga ada memiliki tenaga kesehatan yang berkompetensi dan komitmen tinggi untuk pelayanan dengan bobot 0,08, rating 4, dan total skor 0,32. Yang keempat ada brand awareness yang kuat, yaitu dengan bobot 0,6, dengan rating 3, dan total skor 0,18. Selanjutnya ada Kimia Farma menjadi market leader dengan pangsa pasar di pasar industri farmasi nasional dengan bobot 0,07, rating 3, total skor 0,21. Dan yang terakhir ada Kimia Farma itu mengalami peningkatan penjualan bersih sebesar 6,44% dengan bobot 0,07, rating 3, dan total skor 0,21. Nah, dari
yang saya jelaskan tadi, totalnya itu ada 0,42 dengan total skor 1,48. Next. Selanjutnya ada weakness dari PT Kimia Farma. Yang pertama itu ada produk yang dijual Kimia Farma itu relatif lebih mahal dibandingkan pasaran yang ada di pasaran dengan bobot 0,07, rating 4, dan total skor 0,28. Selanjutnya ada bahan baku obat-obatan yang sulit digapai karena mereka itu masih impor dengan bobot 0,08, rating 3, dan total skor 0,24. Selanjutnya ada pemanfaatan jaringan distribusi yang belum optimal dengan bobot 0,08, rating 4, dan total skornya 0,32. Selanjutnya ada lemahnya internal kontrol perusahaan dengan bobot 0,06, rating 3, total skor 0,18. Kemudian ada variasi kemasan obat generik yang memiliki penilaian yang negatif dengan bobot 0,06, rating 3, dan total skor 0,18. Dan yang terakhir ada kurangnya sumber daya manusia dalam bidang IT jika terjadi kerusakan sistem dalam data penjualan dengan bobot 0,08, rating 3, dan total skor 0,24. Dari yang saya jelaskan tadi itu, bobot totalnya itu ada 0,43 dan total skornya 1,44. Next. Langsung ke analisis pilihan strategi itu. Selanjutnya, balance scorecard PT Kimia Farma. Yang pertama, perspektif finansial. Indikator yang pertama yaitu profitabilitas. Dengan pengukurannya net profit, cara pengukurannya yaitu gross profit dikurangi tax dikurangi expense. Targetnya pada 2019 6%, 2020 8%, 2021 10%. Dengan action plan-nya melakukan market. Nah, sampai sejauh ini mungkin kita langsung ke sesi diskusi dulu, nanti kita akan recap lagi gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Oke, Jessica, ada Febrianti, boleh siapa dulu? Jessica dulu ya. Oke, kita Jessica, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya mau bertanya Bu, seperti yang kita ketahui kan kalau PT Kimia Farma ini adalah perusahaan farmasi. Nah, dan juga di fenomena terdekat yang kita alamin belakangan ini adalah pandemi COVID-19. Nah, dalam penerapan BSC-nya PT Kimia Farma ini kira-kira apakah ada hambatan yang cukup sulit untuk ditaklukkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 nggak dalam menerapkan strategi yang dimiliki oleh PT Kimia Farma? Nah, kira-kira bagaimana mereka mengatasi akan hambatan itu untuk penerapan BSC dan strategi? Jadi konsep dari visi mereka untuk menjadi perusahaan healthcare yang utama gitu kan, yang memberikan nilai berkesinambungan itu bisa dilakukan. Salah satunya yang paling gampang yaitu tadi mereka memberikan pelayanan secara online. Kemudian kalau tidak salah di Kimia Farma itu pasti juga ada namanya selain apotek dia juga ada untuk praktek konsul dokter ya. Salah satunya juga sebagai contoh misalkan dulu ada saudara juga yang terkena COVID ya karena harus segera gitu kan memastikan apakah COVID atau tidak ya ke Kimia Farma terdekat. Di situ ada dokternya, kemudian sekaligus nanti kita juga dicek gitu kan. Nah, cara yang paling cepat gitu. Kemudian juga di satu sisi juga dia kan terintegrasi dengan apanya, dengan apoteknya, maka dia juga di situ. Nah, itu untuk yang mungkin secara physically ya, atau pelayanan yang dia terintegrasi dan berkesinambungan itu yang bisa dilihat. Jadi, salah satunya juga ya harus melakukan improvement innovation, dan saya lihat bahwa tadi Kimia Farma dia juga melakukan ada smart teknologi gitu kan, smart manufaktur dan sebagainya. Itu salah satu sebenarnya strategi yang bisa dilakukan perusahaan agar dia tetap eksis, terutama misalkan terhadap adanya kondisi pandemi seperti itu. Gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak? Sudah cukup? Oke, baik. Terus kemudian ada, terima kasih. Kemudian ada Febrianti. Iya Bu, jadi saya ingin bertanya pada kelompoknya itu kan sebelumnya
menjelaskan mengenai salah satu action plan mereka yaitu market penetration. Nah, karena kelompok ini membahas kimia farma, jadi saya ingin menanyakan mengenai market penetration yang baru-baru ini dilakukan oleh kimia farma. Selain berhubungan dengan yang dijelaskan ibunya tadi kan, kimia farma itu melakukan inovasi. Lah, selain di farmasi, mereka juga baru-baru ini membuat outlet dalam bidang health and beauty gitu, Bu. Contohnya di Tunjungan Plaza Surabaya. Nah, menurut kelompok penyaji ini, apa kelebihan atau manfaat dari kimia farma melakukan market penetration seperti itu? Terima kasih sebelumnya. Oke, boleh silakan. Jadi dilakukan apa sih sebenarnya, kenapa kok health and beauty gitu ya, jadi kimia farma, benar sekali. Jadi salah satunya juga memang banyak, kemarin juga ada training gitu ya, kimia farma pun juga mengedepankan salah satunya dengan health and beauty. Mungkin dari kelompok, ini yang akan menjawab, ada yang mungkin kita akan diskusi dulu. Kenapa ya kok bisa ada health and beauty kira-kira? Untuk gitu kan, produk maksudnya kalau kimia farma kita kan lebih kenalnya kan lebih kepada produk-produk untuk ya kesehatan ya, kesehatan itu dalam arti obat-obatan seperti itu. Lalu kira-kira nih, kenapa? Tadi kelompok siapa yang ini, Dek, tadi? Siapa, Roro atau siapa? Atau mungkin ada yang lain kira-kira? Tadi siapa? Amelia ya? Bisa langsung dijawab aja. Kira-kira kenapa kok bisa dia ada health and beauty? Health and beauty itu gitu kan kalau kita ngomong sebenarnya karena dia konsepnya kita balik lagi bahwa salah satunya adalah goal-nya dia gitu kan, goal-nya dari kimia farma gitu kan sebenarnya untuk apa tadi, menjadi perusahaan kan dia salah satunya adalah perusahaan healthcare pilihan utama terintegrasi dan mempunyai nilai yang berkesinambungan gitu ya. Berarti di situ ada salah satunya adalah melakukan aktivitas usaha bidang-bidang industri kimia dan farmasi gitu. Kira-kira kenapa ya? Mungkin Mbak Amelia, kira-kira kenapa kok kimia farma dia juga berfokus kepada health and beauty juga? Izin Bu, coba menjawab. Kalau menurut saya sendiri dari kimia farma ini untuk total nilai dari food suplemen dan kecantikan ini tuh untuk di kategorinya itu sudah sangat tumbuhnya itu sudah signifikan Ibu. Karena kenapa orang-orang itu sekarang kan kalau semakin banyaknya adanya kayak banyak-banyak kosmetik sekarang tuh udah menggunakan kayak produk halal sehingga kimia farma ini mampu melalui berekspansi seperti itu untuk apa ya, ikut serta gitu Bu dalam tidak hanya mengembangkan produk-produk kimia yang dimiliki saja tapi juga membantu dalam lifestyle terus sama masyarakat ini juga lebih apa ya, ingin mengenal gitu Bu kimia farma ini bukan hanya sebagai produk obat saja, tapi juga untuk kesehatan, food suplemen maupun untuk kayak kecantikan gitu Bu. Benar ya. Jadi salah satunya karena memang dari segi kita melihat dari segi data gitu kan dari data perusahaan bahwa salah satu memang untuk health and beauty-nya dari kimia farma itu masih mempunyai market yang cukup besar ya. Dan dari poin-poin istilahnya dari setiap tahun pun market untuk health and beauty-nya itu dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Iya, Ibu. Begitu mungkin ya Mbak Amelia ya? Iya. Oke. Kira-kira kalau yang lainnya apa? Mbak Jessica kira-kira apa? Mbak Jessica, ada pendapat nggak? Atau Mbak
Firlinda ada pendapat nggak? Kenapa health and beauty? Health and beauty kira-kira untuk kimia farma apa ya? Dari salah satunya dia melakukan ya, halo? Mungkin saya mau coba jawab, Bu. Oke. Boleh, silakan. Mungkin kalau tadi apa, Bu? Health and beauty ya, Bu? Yes, health and beauty, benar. Mungkin karena ini, Bu, sama-sama masih mengenai tentang produk kimia gitu. Betul. Jadi di mana hal ini kan membutuhkan spesialisasi mengenai pengetahuan hal-hal produk tersebut. Tidak bisa sembarang orang yang bisa membuat produk-produk itu. Gitu. Betul, betul. Nah, jadi kita lihat kalau di health and beauty kan memang kalau kimia farma kan ada produknya ya. Memang dia ada produk Venus itu kan ya, ada yang warnanya biru, dia mengkhususkan marks, seperti itu kan, itu adalah produk-produk dan memang dia memposisikan bahwa produk-produk tersebut itu adalah produk-produk yang healthy gitu ya. Makanya dia sebutnya ada health and beauty salah satunya. Jadi karena memang mereka lebih mengedepankan untuk produk kosmetik, perawatan rambut, suplemen itu ya. Jadi ternyata memang kita lihat dari data yang tadi potensi market itu sangat besar sekali. Jadi potensi market yang besar itu bisa menjadikan salah satu kalau kita lihat dia adalah opportunity, peluang bagi perusahaan untuk dia bisa dikembangkan. Jadi salah satunya ketika kita mengembangkan gitu kan, strategi apa yang bisa kita lihat dari peluang. Kalau zaman sekarang kan berarti banyak orang kan, pandemi sudah jadi endemi gitu kan. Jadi kebutuhan mungkin kalau dulu kebutuhan untuk vitamin itu selama 2-3 tahun ini akan meningkat gitu ya. Tapi next-nya apa yang stabil pada saat sebelum pandemi juga ya, orang-orang tuh cenderung untuk dia self-care. Jadi itu ceruk pasar yang mungkin bisa dilihat, maka mereka membuat strategi khusus. Kita akan buat selain yang memang bisa mengedepankan itu adalah salah satunya adalah dengan cara membuat klinik health and beauty gitu. Itu ya mungkin ya. Oke. Gitu ya Mbak Febrianti ya. Mungkin Mbak Febrianti mungkin ada pendapat sendiri kira-kira. Ya sih Bu, apa tadi kan juga sudah disinggung sama Jessica kalau misalnya pasarnya ini termasuk besar untuk diikuti oleh kimia farma dan juga nggak terlalu jauh dari apa brand kimia farma itu dalam healthcare, itu juga termasuk dalam skincare-nya juga akan termasuk healthcare itu. Dan juga kimia farma sebelumnya sudah ada produk-produknya sendiri seperti yang disebutkan oleh ibunya Mars dan Venus itu, jadi itu dapat lebih profitable bagi mereka selagi ada outletnya, jadi mereka ada tempat promosi sekalian gitu untuk produk mereka. Betul sekali. Ya, terima kasih Mbak Fibrianti ya, Mbak Fibrianti Rizky. Oke, baik kalau gitu. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kita ada satu lagi sesinya, jadi mungkin kita setelah ini kan nanti sudah selesai gitu ya, tapi sebelum itu mungkin kita ini dulu, kita sebutnya apa ya, mini quiz kali ya. Di mini quiz saya akan share juga, coba. Kita mulai aja ya. Baik, kita mulai untuk hanya ada 4 pertanyaan. Jadi santai kita mulai. Kita buat untuk review dengan Kahoot ya. Yuk. Baik, next. Oke, 13. Oke, good. Lalu ini nanti masih yang pertama ya. Kemudian next-nya siapa? Oke, Mbak Safira Alfiani. Oke, siap-siap. Siapa yang akan lanjut? Kita lanjut ya. Siap ya? Oke, next.
Pertanyaan ketiga, udah pasti bisa ini. Oke, ya. Yang betul adalah external analysis. Oke, good. Mari kita lihat. Wow. Oke. Next, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini adalah double score. Jadi pastikan jawabannya benar gitu ya. Dia double score. Oke, next. Kita mulai. Perhatikan betul-betul ini double score. Oke, betul, strategi Mapping Scorecard ya. Jadi sebenarnya udah kelihatan di situ di gambarnya kalau cermat gitu kan. Oke, baik, kita akan lihat siapakah yang paling podiumnya. Nanti Wida, Alfioni. Baik, mungkin sudah cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa semuanya mengerti gitu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi harapannya tentu Anda semua nanti next-nya Anda bisa untuk melakukan analisis. Jadi Anda kerja di mana gitu kan, Anda mempunyai usaha apa, maka Anda bisa memiliki gitu ya, atau Anda bisa melakukan analisis strategi itu harusnya seperti apa. Itu harapan dari sebenarnya mata kuliah ini itu apa. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri untuk kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Stay happy dan healthy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, saya N ya.